Siang itu, langit di atas Tanjung Priok, Jakarta Utara, seolah terbakar. Matahari musim kemarau menggantung tanpa ampun, memuntahkan panas yang membuat aspal jalanan mengilap basah seolah baru saja disiram minyak. Udara terasa berat dan lengket, syarat dengan debu, asap knalpot dari deretan truk kontainer yang tak pernah berhenti, dan aroma asin dari laut yang tak jauh dari sana. Di tengah hiruk pikuk dan sengatan panas itu, di depan sebuah bangunan polsek yang catnya sudah menguning kusam dan di beberapa bagian terkelupas, seorang perempuan muda melangkah dengan ketegasan yang kontras dengan kelembutan penampilannya. Namanya Laila Sari. Usianya baru menginjak 25 tahun. Wajahnya bersih tanpa jejak riasan, hanya dibingkai oleh jilbab putih bersih yang meneduhkan, kontras dengan sorot matanya yang tajam dan penuh perhitungan. Tubuhnya terbalut gamis sederhana berwarna biru langit pucat, warnanya sedikit pudar, saksi bisu dari terik matahari yang sering ia hadapi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map plastik bening berisi beberapa lembar dokumen yang sudah agak lecek. Langkahnya mantap, setiap injakan sepatunya di trotoar yang retak seolah memiliki tujuan yang tak bisa diganggu-gugat. Tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa gentar di wajahnya, meski tempat yang ia tuju adalah sebuah institusi yang sering kali membuat warga biasa merasa kecil. Hari ini, Laila datang bukan untuk melapor atau mengadu. Ia datang untuk menjemput kembali separuh jiwanya, seseorang yang telah direnggut paksa dari kehidupannya selama berminggu-minggu, ayahnya, Budi Hartono. Sudah 42 hari ia menghitung, setiap pagi dan petang, menunggu saat ini tiba. Hari pembebasan. Hari di mana pintu sel tahanan yang dingin dan berkarat itu seharusnya terbuka untuk ayahnya, seorang lelaki sederhana yang ditahan atas tuduhan yang tak pernah jelas dan tak pernah terbukti secara adil. Laila sudah hafal tanggalnya di luar kepala, mencatat setiap janji dan perkembangan dengan kesabaran seorang pertapa. Dan hari ini adalah puncaknya. Di dalam dadanya, ada gelombang haru yang coba ia tahan. Ada kerinduan yang menumpuk setinggi gunung, rindu akan obrolan ringan dengan ayahnya di beranda rumah petak mereka yang sempit, rindu akan senyum lelah namun tulus sang ayah setiap pulang kerja. Namun, semua kelembutan perasaan itu ia bungkus rapat-rapat dalam ketegasan langkah dan tatapan matanya. Ia tidak datang dengan air mata yang siap tumpah. Ia datang dengan kepala tegak, dengan tekad sekeras baja, untuk memastikan bahwa proses pembebasan itu berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa negosiasi terselubung, tanpa permainan kotor, tanpa ada Rp1 pun yang keluar dari dompetnya untuk sesuatu yang merupakan hak. Begitu ia mendorong pintu kaca yang berat dan buram di lobi utama polsek, suasana langsung berubah. Udara di dalam terasa lebih pengap, lebih menyesakan. Dindingnya dipenuhi papan pengumuman yang kertasnya sudah menguning, beberapa poster buronan yang gambarnya sudah luntur, dan sebuah lambang Garuda Pancasila yang warnanya memudar tergantung sedikit miring. Bau kertas lembab dari tumpukan berkas di rak-rak besi berkarat bercampur dengan aroma tajam rokok kretek yang asapnya seolah melekat permanen di langit-langit ruangan yang tinggi namun suram. Beberapa petugas berseragam coklat duduk bermalas-malasan di balik meja kayu yang catnya sudah terkelupas. Ada yang sedang bermain ponsel dengan kaki di atas meja, ada yang membaca koran dengan tatapan kosong, dan ada pula yang sekadar menatap kipas angin di langit-langit yang berputar lambat seolah kehabisan tenaga. Beberapa dari mereka melirik sekilas ke arah Laila, pandangan mereka penuh rasa ingin tahu yang malas. Seolah bertanya dalam hati, apa urusan perempuan bergamis biru itu datang ke sarang mereka. Tapi Laila tidak mempedulikan tatapan-tatapan itu. Pandangannya lurus ke depan, fokus pada tujuannya. Ia tahu kemana harus melangkah. Ruangan ini mungkin penuh dengan prosedur berbelit dan birokrasi yang memuakkan, tapi misinya hari ini lebih kuat dari semua tumpukan berkas dan stempel yang ada di dalamnya. Di dalam kepalanya, hanya satu kalimat yang terus bergema, berulang-ulang seperti mantra, ayah harus bebas hari ini. Tanpa syarat,
tanpa gangguan. Tak ada yang boleh menghalangi itu. Terlalu lama ia diam. Terlalu lama ia hanya bisa menonton ketidakadilan bekerja di balik meja-meja kayu yang usang ini. Tapi tidak untuk hari ini. Tidak untuk ayahnya, seorang lelaki jujur yang seumur hidupnya hanya mengenal kerja keras, yang seragam kebanggaannya hanyalah kaos berkerah hitam dan celana bahan hitam yang itu-itu saja. Laila tahu, jika hari ini ia mengalah, jika ia membiarkan dirinya terintimidasi, maka sistem bobrok ini akan terus berjalan seperti biasa, menggilas orang-orang kecil sepertinya. Dan karena itulah, ia melangkah semakin tegas. Diam bukan lagi pilihan. Setelah melewati lorong sempit yang remang-remang, diapit oleh papan nama kusam dan deretan kursi plastik murahan, Laila tiba di sebuah ruangan bertuliskan, pelayanan tahanan. Di sana, di balik sebuah meja kayu besar yang penuh dengan tumpukan map dan sebuah asbak yang meluap, ia disambut oleh sosok yang langsung memancarkan aura tidak nyaman. Seorang polisi bertubuh tambun duduk menyandar di kursinya yang berderit. Perutnya yang buncit menyembul ke depan, hampir menekan laci meja yang tidak bisa tertutup rapat. Di papan nama kecil yang tersemat di dada seragam coklatnya, tertera nama, Bribka Samsudin. Usianya sekitar 40 tahunan, dengan wajah bulat berminyak yang dihiasi kumis tipis yang tidak terawat dan ekspresi setengah mengantuk. Ia tidak berdiri menyambut kedatangan Laila. Ia hanya melirik dari bawah ke atas dengan tatapan meremehkan, lalu mengangkat sebelah alisnya. Gerakannya lambat, seolah setiap pergerakan adalah sebuah usaha yang berat. "Ada apa, Mbak?" tanyanya dengan suara serak dan malas, tanpa sedikit pun keramahan. Laila menahan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya dan menjawab dengan tenang dan jelas. "Selamat siang, Pak. Saya Laila Sari, putri dari Bapak Budi Hartono. Saya datang untuk menjemput ayah saya yang dijadwalkan bebas hari ini." Samsudin hanya mengangguk pelan, seolah informasi itu tidak penting. Ia membuka laci mejanya dengan gerakan lambat, lalu mulai membolak-balik tumpukan berkas lusuh di dalamnya dengan seenaknya. Ia mengangkat satu berkas, membukanya, lalu menutupnya lagi tanpa benar-benar membaca. Ia berpura-pura mencocokkan beberapa dokumen, menoleh ke layar komputer di sampingnya yang layarnya bahkan tidak menyala, lalu kembali lagi mengaduk-aduk berkas yang sama. Proses itu terasa seperti sebuah permainan waktu yang disengaja. Laila tahu betul, ini bukan karena Samsudin sibuk mencari data. Ini adalah taktik klasik untuk mengulur waktu, untuk membangun tekanan psikologis. Setiap detik yang dibiarkan lewat dengan sengaja bukanlah untuk verifikasi, melainkan untuk membangun ketegangan, untuk membuat orang yang menunggu merasa tidak berdaya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Samsudin akhirnya bersandar kembali di kursinya dengan santai. Kursi itu berderit memprotes beban tubuhnya. Tangannya kini memainkan sebuah pulpen, mengetuk-ngetukannya ke permukaan meja, sementara bibirnya menyunggingkan senyum licik yang membuat darah Laila mulai mendidih. Ia tidak memberikan informasi apapun tentang status ayahnya, tidak menjelaskan di mana posisi berkasnya, bahkan tidak membuka komunikasi secara profesional. Yang ia lakukan hanyalah memperlambat, mengontrol suasana, dan menunjukkan dengan jelas siapa yang memegang kendali di ruangan itu. Laila tetap diam, menunggu dengan sabar. Tapi dalam benaknya, ia mulai menghitung, berapa lama lagi pria ini akan mulai membuka permainan kotornya. Karena ia tahu, ini bukan soal data atau prosedur. Ini soal kebiasaan menjijikkan yang telah mendarah daging dalam sebuah sistem yang membusuk. Tatapan Laila kini mulai berubah. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya yang tadi hanya tegas, kini mulai mengeras seperti baja yang ditempa. Ia sudah sering mendengar cerita tentang praktik semacam ini dari tetangga dan teman-temannya. Dan kini, ia mengalaminya sendiri. Seorang aparat negara, duduk nyaman di balik mejanya,
bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk memperjualbelikan keadilan. Bribka Samsudin tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Ia pikir Laila hanyalah seorang perempuan biasa, datang dengan harapan dan kepasrahan, seperti puluhan warga lain yang pernah ia permainkan dan peras. Tapi ia salah besar. Hari itu, di ruangan pengap itu, Samsudin baru saja berhadapan dengan sebuah tembok yang tidak akan mudah ia runtuhkan. Setelah beberapa menit yang menyiksa, bermain-main dengan tumpukan berkas, Bribka Samsudin akhirnya menghentikan sandiwaranya. Ia menyandarkan tubuh beratnya ke sandaran kursi, menghela napas panjang seolah-olah pekerjaan itu sangat melelahkan, lalu menatap Laila dengan senyum yang dibuat-buat. Tanpa tedeng aling-aling, ia berkata, "Kalau mau bapakmu keluar hari ini, siapkan 20 juta dulu." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, datar dan tanpa beban, seolah ia baru saja menanyakan jam. Dunia Laila sejenak berhenti berputar. Ia mengerutkan kening, matanya sedikit membelalak. Ia tak percaya dengan angka yang baru saja ia dengar. 20 juta rupiah. Jumlah yang tidak masuk akal, jumlah yang bagi keluarganya setara dengan penghasilan setahun penuh. Apalagi ini untuk sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hak ayahnya. Sejenak ia berpikir, mungkin ia salah dengar. Tapi tidak, nada suara Samsudin terlalu jelas, dan tatapan matanya yang penuh perhitungan menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Laila menegakkan tubuhnya, posturnya menjadi lebih kaku. Ia menatap lurus ke arah Samsudin, mencari jejak kebohongan, tapi yang ia temukan hanyalah keserakahan. 20 juta? Untuk apa, Pak? Tanyanya, suaranya masih terkendali, masih mencoba memberi ruang untuk sebuah penjelasan yang mungkin, sangat mungkin, masuk akal. Tapi yang ia dapatkan hanyalah senyum miring yang semakin lebar dan jawaban klise yang sudah ia duga. Buat administrasi, Mbak. Pengurusan surat-surat, prosedur keluar masuk tahanan, stempel ini itu. Kalau nggak dibantu dari dalam, prosesnya bisa makan waktu lama. Bisa berbulan-bulan, Mbak, ucap Samsudin, kembali memainkan pulpen di tangannya sambil mengedipkan sebelah mata, seolah sedang menawarkan sebuah jasa gelap yang menguntungkan. Laila menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mulai membakar dadanya. Ia tahu persis kalimat itu tidak lain adalah modus. Tidak ada prosedur yang membutuhkan uang sebesar itu. Ini murni pemerasan. Dan Samsudin mengatakannya seolah semua itu adalah hal yang sah, legal, dan tak bisa digangatkan. Samsudin tidak sekadar menguji kesabarannya, ia sedang menyerang mental Laila. Ia berharap perempuan di depannya itu akan panik, gemetar, lalu mulai memohon atau membuka dompetnya. Atau setidaknya, menelepon seseorang untuk meminjam uang dengan suara putus asa. Tapi Laila tidak bergerak. Tidak ada satupun gestur yang menunjukkan kepanikan. Ia tidak mundur selangkah pun. Wajahnya yang tadi tegang kini mulai mengeras, rahangnya mengatup rapat. Beberapa polisi lain di sudut ruangan yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mulai saling melirik. Mereka tahu persis kemana arah percakapan ini. Mereka sangat mengenal gaya Samsudin. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak atau bersuara. Mungkin karena takut. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa dengan transaksi gelap semacam ini. Atau mungkin karena mereka tak pernah melihat ada yang berani melawannya. Di dalam hati Laila, sesuatu mulai tumbuh. Bukan sekadar kemarahan, tapi sebuah rasa jijik yang mendalam. Jijik kepada sistem yang korup, kepada orang-orang berseragam yang seharusnya menjadi pelindung, tapi malah menjadi pemangsa. Ia teringat kembali wajah ayahnya, lelaki sederhana yang bahkan tak pernah mampu membeli sepatu baru, kini harus menunggu lebih lama di dalam jeruji besi hanya karena seorang aparat serakah meminta uang tebusan.
Tapi Laila bukan anak perempuan yang datang untuk memohon. Ia datang untuk mengambil haknya. Dan jika seseorang seperti Bribka Samsudin berani menghalangi jalannya, maka ia sudah memilih lawan yang salah. Ketika Laila dengan tegas menolak untuk membayar, wajah Bribka Samsudin berubah drastis. Senyum licik di bibirnya lenyap seketika, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Ia menegakkan badannya dari kursi dengan kasar, membuat perut buncitnya bergoyang seiring gerakannya yang dipaksakan. Tangannya yang gemuk mengepal di atas meja, buku-buku jarinya memutih. Lalu, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya yang berminyak ke arah Laila. "Saya kasih tahu ya, Mbak," ucapnya dengan nada menekan, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mengintimidasi. "Kalau kamu nggak bisa bayar, ya silakan tunggu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nggak ada jaminan kapan bapakmu bisa keluar." Ancaman itu keluar begitu saja. Dingin, lantang, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kalimat itu dirancang untuk menaklukkan, bukan untuk memberi pilihan. Tapi Laila tidak gentar. Ia balas menatap dengan dingin, tanpa berkedip, membuat Samsudin semakin tersulut. Suaranya naik 1 oktav. "Jangan sok bener di sini. Ini kantor polisi, bukan tempat kamu ceramah. Banyak yang lebih keras dari kamu, akhirnya nyerah juga," bentaknya. Kali ini, ia sambil menunjuk-nunjuk wajah Laila dengan jari telunjuknya yang gemuk dan berkuku kotor. Suaranya menggema di ruangan yang hening itu, membuat beberapa polisi di sudut ruangan menoleh kaget. Tapi, seperti sebelumnya, tak ada satupun yang bergerak. Mereka hanya menonton, menunggu, dan mungkin berharap badai ini akan berlalu dengan sendirinya. Samsudin merasa semakin berkuasa. Ia mengira dengan teriakan dan gertakan, ia bisa meruntuhkan keteguhan seorang perempuan muda. Ia salah besar. Langkah kakinya yang berat mulai menghentak, mendekat ke arah Laila, menginvasi ruang pribadinya hingga hanya menyisakan jarak sejengkal. Napasnya yang berbau rokok kretek terasa berat, wajahnya merah padam oleh luapan emosi dan arogansi kekuasaan yang ia rasa mulai dipertanyakan. "Kalau kamu macam-macam, saya bisa bikin kamu ikut ditahan. Saya bisa bikin kamu nggak keluar dari ruangan ini," ancamnya lagi, kini dengan nada yang lebih rendah, lebih pelan, tapi justru terdengar jauh lebih berbahaya. Kalimat itu bukan sekadar gertakan sambal. Itu adalah kebiasaan, cara kotor seorang aparat menakut-nakuti warga yang mereka anggap lemah dan tidak berdaya. Tapi Laila tetap berdiri tegak. Tidak satupun urat di wajahnya menunjukkan ketakutan. Yang ada hanya sorot mata yang seolah mengancam balik, sebuah perlawanan sunyi yang membuat Samsudin semakin frustrasi. Semua orang yang ada di ruangan itu tahu, ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal administrasi atau uang pelicin. Ini adalah upaya nyata untuk menekan, mengintimidasi, dan menaklukkan seorang warga negara yang hanya menuntut haknya. Namun Samsudin, dalam kebutaan egonya, tidak menyadari bahwa setiap tekanan yang ia berikan justru sedang menyalakan bara api yang terpendam. Dan Laila, bukanlah orang yang akan padam hanya karena teriakan atau ancaman. Ia adalah api yang akan semakin membesar saat ditiup angin. Dan saat itu, di tengah ancaman kasar yang dilontarkan dari mulut seorang aparat negara, Laila sedang membangun sebuah kekuatan yang akan meledak dalam bentuk yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah mendengar ancaman demi ancaman dilontarkan secara terang-terangan, Laila justru mengambil 1 langkah maju. Ia kini berdiri tepat di depan Samsudin, membiarkan jarak di antara mereka hanya sejengkal, memaksanya untuk menatap langsung ke matanya. Suaranya terdengar lantang, tegas, dan sama sekali tanpa getar ketakutan. "Apa yang Anda lakukan ini bukan prosedur, bukan aturan, dan jelas bukan hukum,"
ucapnya, setiap kata diucapkan dengan jelas, menatap langsung ke bola mata Samsudin yang mulai membelalak kaget. Ini pemerasan. Ini korupsi. Ini pelecehan terhadap institusi hukum yang seharusnya Anda wakili. Kalimat itu dilontarkan tanpa ragu, tanpa gentar. Ruangan polsek yang tadinya dipenuhi oleh tekanan dari satu arah kini mulai berbalik. Atmosfernya berubah. Ada sesuatu yang goyah dalam dominasi yang coba dibangun oleh Samsudin. Para polisi yang sedari tadi pura-pura tidak mendengar kini mulai mencuri pandang dengan gelisah. Sebagian dari mereka perlahan berdiri dari kursi. Sebagian lainnya hanya menundukkan kepala, seolah menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tak pernah sebelumnya ada seorang warga, apalagi seorang perempuan muda, berani melawan dengan ucapan setajam itu di dalam markas mereka sendiri. Tapi Laila tidak sedang mencari sensasi. Ia mungkin tidak terlatih secara hukum, ia tidak hafal pasal-pasal dalam kitab undang-undang, tapi nuraninya tahu persis mana yang benar dan mana yang zalim. Dan hari itu, di tempat itu, ia memilih untuk tidak tunduk. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi karena ia muak melihat terlalu banyak orang yang memilih diam dan membiarkan kebusukan ini terus tumbuh subur. Samsudin hanya bisa berdiri kaku. Ia tak menyangka bahwa suaranya yang menggelegar bisa dibalas dengan suara yang lebih tenang namun jauh lebih kuat. Matanya berkedip cepat, dan untuk sesaat, ia tampak kehilangan kata-kata. Tapi Laila belum berhenti. Seragam yang Anda pakai itu tidak memberi Anda hak untuk menindas, Pak. Itu adalah tanggung jawab, bukan tameng untuk melakukan kejahatan. Jika Anda tidak malu kepada hukum, setidaknya malulah pada diri Anda sendiri. Kalimat terakhir itu menusuk tajam. Bukan hanya ke telinga Samsudin, tapi juga ke telinga setiap aparat yang ada di ruangan itu. Semua orang tahu, kebenaran yang dilontarkan di depan umum memiliki dampak yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Dan hari itu, Laila bicara tanpa ragu. Ia berdiri di tengah sarang kekuasaan, tapi tidak satu pun kata-katanya terdengar seperti permohonan. Justru sebaliknya, kata-katanya terdengar seperti palu godam yang menghantam beton kebusukan yang sudah terlalu lama tak tersentuh. Laila telah berhasil mengubah posisi. Ia bukan lagi pihak yang ditekan. Ia telah membalikkan keadaan. Keberaniannya bukan saja mengejutkan Samsudin, tapi juga membuat seluruh ruangan sadar bahwa seorang warga negara, jika cukup berani, bisa mengguncang bangunan kekuasaan yang sebenarnya rapuh. Dan dalam diam yang mencekam itu, semua orang tahu, ledakan berikutnya tinggal menunggu waktu. Amarah Bribka Samsudin akhirnya mencapai puncaknya. Urat-urat di lehernya menegang, wajahnya yang merah padam kini berubah menjadi ungu gelap, dan matanya membelalak seperti binatang buas yang sarangnya terusik. Ia sudah tidak bisa lagi menutupi egonya yang terluka parah. Harga dirinya sebagai penguasa ruang tahanan telah diinjak-injak di hadapan semua rekannya, oleh seorang perempuan yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun pada segala ancamannya. Dengan satu gerakan cepat dan kasar, Samsudin mengangkat tangan kanannya. Tangan yang besar, berat, dan kini syarat dengan kemarahan buta. Lalu, ia melayangkannya dengan sekuat tenaga, tepat ke wajah Laila. Pak! Pukulan itu menghantam dengan keras. Suara telaknya terdengar begitu jelas, memecah keheningan di ruangan itu, membuat semua orang tersentak. Kepala Laila terpental ke samping. Darah segar langsung menyembur dari sudut bibirnya yang robek. Tubuhnya terhuyung sejenak, namun ia tidak jatuh. Ia berhasil menahan diri dengan mencengkeram erat sudut meja kayu yang berada di sampingnya. Wajahnya menunduk, beberapa helai rambutnya keluar dari jilbabnya yang sedikit terlepas. Darah menetes perlahan ke gamis biru muda yang ia kenakan, menciptakan noda merah yang kontras. Tapi tak ada suara rintihan yang keluar dari mulutnya.
tidak ada tangisan, tidak ada jeritan. Hanya napas berat yang ia tarik perlahan, mencoba menahan rasa sakit dan panas yang kini menjalar ke seluruh rahangnya. Suasana ruangan membeku. Para polisi yang sebelumnya hanya mengawasi kini benar-benar terdiam. Beberapa mulut mereka menganga, tak percaya bahwa pukulan itu benar-benar terjadi. Kekerasan fisik terhadap seorang perempuan di dalam kantor polisi oleh seorang petugas. Ini adalah sebuah pelanggaran yang tak termaafkan. Tapi, sekali lagi, tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Samsudin berdiri tegap di depan Laila, dadanya naik turun dengan cepat. Dipenuhi kesombongan dan amarah yang belum reda, ia merasa telah berhasil mengembalikan kehormatannya dengan satu pukulan brutal itu. Ia berpikir, seperti orang-orang lain yang pernah ia pukul, Laila akan jatuh menangis, atau setidaknya memohon ampun. Tapi apa yang ia lihat justru sebaliknya. Perlahan, Laila menegakkan kembali wajahnya. Bibirnya berdarah dan bengkak, tapi matanya menatap lurus ke arah Samsudin. Tatapannya dingin, menusuk, dan tidak bergeming sedikit pun. Sorot matanya seperti batu karang yang kokoh menahan gempuran ombak paling keras sekalipun. Tatapan itu bukan tatapan seorang korban. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menandai musuhnya. Dan di momen itu, sesuatu mulai berubah. Ketika kekerasan sudah tidak mampu lagi menaklukkan, ketakutan justru berpindah arah. Samsudin, yang selama ini selalu percaya pada dominasi fisik dan teror, untuk pertama kalinya merasakan kegelisahan menjalari hatinya saat melihat tatapan Laila. Ia telah menyakiti seorang perempuan di depan publik, dengan seragam resmi masih melekat di tubuhnya. Tapi perempuan itu tidak roboh. Ia tidak menyerah. Ia tidak lari. Ia justru berdiri lebih tegak, dengan darah sebagai bukti kekejaman yang baru saja terjadi. Dan dari sorot mata Laila, semua orang di ruangan itu bisa melihat dengan jelas bahwa perlawanan ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Amarah Samsudin ternyata belum padam. Ia menatap Laila yang masih berdiri tegak meski bibirnya berdarah, dan itu membuat egonya semakin terbakar. Dalam pikirannya yang sempit, perempuan itu seharusnya sudah jatuh, menyerah, atau menangis histeris. Tapi yang ada di hadapannya justru sosok yang semakin tegar, seperti paku yang semakin dalam tertancap saat dipukul. Dengan geraman tertahan, Samsudin mendekat lagi dengan cepat, mengabaikan tatapan ngeri dari semua orang yang menyaksikan. Ia mencengkeram leher Laila dengan kedua tangannya yang besar dan kasar. Cengkeramannya keras, brutal, dan penuh kebencian. Laila terdorong keras ke belakang hingga punggungnya membentur dinding dingin ruang kantor. Tangannya langsung naik secara refleks, mencoba meraih pergelangan tangan Samsudin yang mencengkeram lehernya seperti penjepit baja. Napas Laila mulai tersendat. Lehernya ditekan tanpa ampun, membuat udara sulit masuk ke paru-parunya. Wajahnya mulai memerah, sementara matanya tetap menatap lurus ke depan, ke wajah Samsudin yang kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keputusasaan. Justru sebaliknya, di tengah tekanan fisik yang semakin menyiksa itu, ada api kemarahan di matanya yang kian menyala terang. Urat-urat di lehernya menegang. Tangan kecilnya mencengkeram pergelangan tangan Samsudin sekuat tenaga. Bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk bertahan, untuk melawan. Samsudin balas menatap wajah Laila dengan penuh kebencian. Namun, ada kegugupan tipis yang mulai muncul di sudut matanya. Ia sadar, apa yang ia lakukan sudah jauh melewati batas. Tapi amarah telah membutakannya sepenuhnya. Para polisi lain di ruangan itu hanya bisa terpaku. Beberapa dari mereka tampak hendak melangkah, tapi ragu-ragu. Mereka tahu Samsudin adalah atasan yang berpengaruh dan pendendam.
siapapun yang mencoba menengahi bisa terancam karirnya. Mereka berdiri bimbang, terjebak di antara nurani dan rasa takut akan atasan. Suasana menjadi sangat tegang. Di satu sisi, seorang aparat negara sedang melakukan kekerasan terang-terangan di tempat kerjanya sendiri. Di sisi lain, seorang warga sipil sedang dicekik di hadapan banyak saksi, tanpa ada seorang pun yang berani membantu. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, satu hal tampak jelas. Laila tidak akan tumbang begitu saja. Tidak sekarang. Kakinya mungkin mulai goyah, namun tubuhnya belum roboh. Ia tahu, jika ia jatuh hari ini, maka ketidakadilan akan menang lagi. Dan Laila bukan orang yang akan membiarkan hal itu terjadi. Meski napasnya terputus-putus dan tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan, matanya masih memancarkan keberanian yang membakar. Samsudin tidak menyadari bahwa ia sedang menciptakan sebuah titik balik. Bukan untuk mempermalukan Laila, tapi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Karena dalam waktu yang sangat dekat, perempuan yang ia pikir bisa ditundukkan dengan mudah ini akan membalikkan segalanya dengan cara yang tidak akan pernah ia duga. Dalam kondisi terjepit, ketika nyawa terasa digenggam oleh tangan kasar Samsudin, sesuatu yang luar biasa bangkit dalam diri Laila. Bukan sekedar adrenalin yang memompa jantungnya, tapi sebuah kekuatan batin yang selama ini terpendam di balik diam dan kesabarannya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena dorongan dahsyat untuk bangkit dan melawan. Dengan satu hentakan kuat dan tiba-tiba, ia mencengkeram lengan Samsudin, lalu memutar tubuhnya ke samping sambil menghentakkan bahunya dengan keras. Cengkeraman Samsudin di lehernya terlepas mendadak. Napas pertama yang masuk kembali ke paru-paru Laila terasa seperti ledakan energi. Dan dalam jeda waktu yang sangat singkat itu, tubuh Laila langsung bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Ia membungkuk ke depan, tangannya yang kuat meraih pinggang Samsudin yang besar. Tidak ada seorang pun yang sempat bereaksi. Dalam satu gerakan yang begitu cepat dan mengejutkan, Laila mengangkat tubuh besar Samsudin tinggi-tinggi ke atas. Pria itu terangkat dari lantai. Bukan sekadar ditarik, bukan didorong, tapi benar-benar diangkat hingga melayang di atas kepala Laila. Samsudin menggelepar di udara, matanya membelalak penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Dua kakinya menendang-nendang tak tentu arah, berusaha mencari pijakan yang sudah tidak ada lagi. Para polisi yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa ternganga, mulut mereka terbuka lebar. Seorang perempuan bertubuh ramping, dengan wajah berdarah, baru saja mengangkat seorang pria dewasa bertubuh gempal di atas kepalanya seolah-olah pria itu hanyalah selembar bantal kapuk. Di balik kekuatan fisik yang seolah tak masuk akal itu, ada luapan kemarahan yang telah mendidih hingga ke titik puncaknya. Kemarahan karena dipukul. Kemarahan karena dicekik. Kemarahan karena diperas atas nama hukum. Dan lebih dari itu semua, kemarahan karena melihat institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat penindas bagi orang-orang seperti ayahnya. Semua kemarahan itu kini terkumpul di setiap otot di tubuh Laila. Tangannya tidak lagi gemetar karena takut, tapi karena siap untuk membalas. Ruangan yang sebelumnya dikuasai oleh intimidasi Samsudin kini membeku dalam kekagetan total. Tak ada yang pernah membayangkan perempuan pendiam itu akan berubah menjadi badai yang berdiri tegak di tengah-tengah kantor polisi. Laila tidak berkata sepatah kata pun. Gerakan tubuhnya sudah menjadi sebuah pernyataan yang jauh lebih keras dari teriakan manapun. Di atas kepalanya, Samsudin masih melayang, seperti simbol kesombongan dan kezaliman yang siap untuk dihempaskan. Laila menatap sekelilingnya, ke arah para polisi yang selama ini hanya diam membisu. Tatapannya begitu jelas, seolah berkata, lihat baik-baik. Ini balasan atas ketidakadilan yang kalian biarkan terjadi. Dan dengan keyakinan penuh,
ia bersiap untuk melakukan hal yang akan selamanya mengubah cara kantor polisi itu memandang dirinya. Karena ketika hukum gagal menegakkan keadilan, terkadang rakyat akan melakukannya sendiri. Dengan tangan mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kehormatan mereka. Laila tidak menunggu perintah, tidak menunggu izin, dan jelas tidak peduli dengan tatapan ngeri yang memenuhi ruangan. Dalam satu gerakan cepat dan penuh tenaga, ia membalik tubuh Samsudin yang masih tergantung tak berdaya di atasnya, lalu membantingnya ke lantai dengan kekuatan penuh. Gedebuk! Dentuman keras terdengar saat tubuh besar itu menghantam lantai ubin. Kepala Samsudin menghantam lebih dulu, disusul punggung dan bahunya yang terbanting tanpa kendali. Suara benturan yang mengerikan itu membuat seluruh kantor terdiam total, seolah seluruh udara telah disedot keluar dari ruangan. Tubuh Samsudin langsung terkulai lemas. Ia tidak bergerak, tidak bersuara. Ia terkapar seperti karung kosong yang dilempar begitu saja ke tanah. Laila berdiri tegak di atasnya. Dadanya naik turun dengan cepat, mengatur napasnya yang memburu. Tangannya sedikit bergetar, sisa-sisa dari tenaga besar yang baru saja ia keluarkan. Wajahnya masih penuh luka, darah masih mengalir dari bibirnya, tapi tatapannya lurus, tegak, dan jernih. Ia tidak melangkah mundur, tidak menunjukkan rasa takut, tidak pula penyesalan. Di sekelilingnya, para polisi hanya bisa menatap tak percaya. Sosok yang selama ini mereka takuti, yang biasa memerintah mereka seenaknya dan memukul tanpa konsekuensi, kini terbaring tak sadarkan diri di lantai kantornya sendiri, dikalahkan oleh seorang perempuan yang baru saja ia aniaya. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani menyentuh Laila. Tidak satu pun. Karena mereka tahu, siapapun yang mencoba menghentikannya saat itu bisa jadi akan bernasib sama. Beberapa polisi yang lebih muda tampak sangat gelisah. Ada yang mulai merogoh ponselnya, entah untuk menelepon siapa. Ada yang hanya berdiri kaku sambil menahan napas. Tapi tidak ada tindakan nyata. Tidak ada satupun yang bergerak untuk menangkap, mencegah, atau bahkan sekadar bertanya. Karena apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar pembalasan dendam. Itu adalah bentuk keadilan liar yang meledak akibat terlalu lama ditekan. Laila tidak bicara, tapi seluruh tubuhnya telah menyampaikan segalanya, bahwa ketidakadilan yang terus-menerus dibiarkan pada akhirnya akan melahirkan perlawanan yang tidak bisa dikendalikan. Dan ketika keadilan datang dari tangan rakyat, dampaknya tidak bisa dihentikan dengan prosedur atau pasal. Laila menunduk sesaat, memandang tubuh Samsudin yang kini diam tak berdaya. Bukan karena merasa puas, tapi karena ia sadar, ia tidak sedang menang. Ia hanya sedang membela diri dan membela nama baik ayahnya yang selama ini dikurung tanpa alasan yang pantas. Ia tahu tindakannya ini akan menimbulkan kegemparan. Tapi ia juga tahu satu hal, ketidakadilan harus diberi batas. Dan jika tak ada satupun institusi yang mampu menegakkan batas itu, maka ia akan melakukannya sendiri. Dengan kekuatan, dengan keberanian, dan dengan harga diri yang tidak bisa dibeli atau dipatahkan oleh siapapun. Beberapa menit setelah tubuh Samsudin terkapar tak bergerak di lantai yang dingin, pintu ruang kantor terbuka dengan cepat dan kasar. Seorang perwira tinggi masuk dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengenakan seragam yang lebih rapi dan licin, dengan tanda pangkat komisaris polisi yang mencolok di bahunya. Tatapannya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan dan berhenti pada pemandangan yang mencengangkan. Seorang warga sipil perempuan berdiri tegak dengan darah di wajahnya, dan salah satu bawahannya, Bribka Samsudin, tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Sang perwira, Kompol Handoko, yang selama ini dikenal kaku dan sangat disiplin, tidak langsung berteriak atau bertanya siapa yang salah. Ia hanya menarik napas panjang, mencoba mengendalikan keterkejutannya. Ia berjalan pelan menghampiri Laila,
menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi dan sudah terlambat untuk dicegah. "Bu, saya minta maaf atas kejadian ini," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Ia berusaha terdengar berwibawa, meski suaranya sedikit goyah. Ia tidak menyebut nama Samsudin, tidak berusaha membela institusinya, dan tidak menanyakan detail kejadian. Ia tahu, dengan begitu banyak saksi, semua sudah jelas. Bukti kekerasan tertempel nyata di wajah Laila, dan tubuh Samsudin yang tak bergerak adalah kenyataan pahit yang tak bisa lagi disangkal. "Silakan bawa ayah Anda pulang. Hari ini juga." Tanpa biaya, tanpa syarat, lanjutnya, lalu memberi isyarat dengan matanya kepada petugas lain. Beberapa petugas langsung bergerak dengan setengah panik, membuka pintu salah satu ruang tahanan. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria tua dengan kaos berkerah hitam dan celana bahan hitam yang sama seperti yang digambarkan Laila dalam hatinya. Ia berjalan pelan dengan mata penuh tanda tanya. Laila segera menyambut ayahnya, menggenggam erat pergelangan tangan kurus itu, tangan yang sudah lama tak ia sentuh. Wajah ayahnya, Pak Budi, penuh kebingungan melihat kondisi putrinya, tapi juga ada haru yang terpancar dari matanya. Namun, sebelum Laila sempat melangkah keluar, suara kompol Handoko kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih dingin, dan penuh perhitungan. "Tapi, kami mohon jangan bicarakan kejadian ini keluar. Demi menjaga nama baik institusi," katanya sambil sedikit menundukkan kepala. Kalimat itu tidak terdengar seperti sebuah permintaan tulus. Itu lebih menyerupai sebuah peringatan, sebuah ancaman halus yang dibungkus dengan bahasa sopan. Ia tidak ingin cerita ini keluar. Ia tidak ingin kegagalan sistem yang selama ini berhasil mereka tutupi akhirnya terbongkar ke publik. Laila menatapnya lama. Ia tidak mengangguk, tidak pula menjawab. Ia hanya diam. Tapi diamnya itu cukup keras untuk menyampaikan satu pesan yang jelas, ia tidak takut, dan ia tidak akan tunduk pada ancaman semacam itu lagi. Dengan bibir yang masih berdarah dan napas yang masih berat, ia menggandeng ayahnya keluar dari kantor polisi itu. Ia melangkah melewati tatapan bingung, takut, dan malu dari para aparat yang hanya bisa mematung. Ia tidak meninggalkan tempat itu sebagai korban. Ia keluar sebagai simbol bahwa sekalipun hukum bisa dibeli dan keadilan bisa ditawar oleh para koruptor berseragam, akan selalu ada seseorang yang berani berdiri dan melawan. Dan hari itu, di balik luka dan diamnya, Laila membawa pulang bukan